Nah, selain memang konservasi itu tugasnya untuk menjaga dan juga merawat, nah di Aspinal ini juga mengupayakan populasi dari owa, surili, dan juga lutung. Masyarakat sini bilang ini adalah spot Malati. Di sini bukan cuma ikan yang berkumpul, tapi juga nelayan. Ini di sekitar saya ada beberapa nelayan, karena memang lagi-lagi ini adalah musimnya ikan layur. Wah, kita dapat! Wow! Dapat lagi! Indonesia bukan hanya kaya akan tradisi dan juga budaya. Seperti hari ini saya bersama dengan teman-teman dari Aspinal mau mengamati satu primata yang memang ada di Jawa Barat. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Pengamatan saya kali ini membutuhkan perjalanan yang cukup jauh. Saya harus menggunakan mobil berpenggerak 4 roda untuk melewati medan tanah dan bebatuan. Sudah jauh dari pemukiman, ini sekarang saya udah sampai di tempat monitoringnya. Dan kali ini perjalanan kita kayaknya cukup panjang karena teman-teman juga lagi mau nyiapin alat-alatnya dulu untuk kita monitoring. Lokasinya ada di belakang sana. Perjalanan masih berlanjut, kali ini saya akan menembus rimbunnya hutan. Ini jadi kita udah mulai monitoringnya dan persiapan teman-teman di sini cukup lengkap. Jadi kita bawanya banyak sekali, ada radio transmitter di sini untuk mengetahui lokasi dari owa yang sudah ditempel beeper, dan juga ada buku untuk nantinya kita catat koordinat berapa, titik berapa kita ketemu dengan owa-nya, dan juga nggak lupa untuk bawa binokular. Melacak keberadaan owa Jawa memang sulit karena area jelajah mereka yang mencapai 15 hektar dengan kemampuan jelajah harian hingga 1.500 meter. Sementara radio transmitter yang kami gunakan hanya bisa menangkap sinyal beeper beberapa ratus meter saja karena lebatnya pepohonan di sini. Kita kurang beruntung dan kita nggak nemuin primata yang kita cari. Jadinya kita mau langsung ke tempat penangkaran atau rehabilitasi untuk melihat satwanya jauh lebih dekat. Owa Jawa merupakan primata endemik yang saat ini berstatus rentan, sehingga sudah dimulai usaha untuk penangkaran owa Jawa di sini. Udah masuk. Nah, kelewatan. Nah, selain memang konservasi itu tugasnya untuk menjaga dan juga merawat, nah di Aspinal ini juga mengupayakan populasi dari owa, surili, dan juga lutung. Jadi di sini berupaya untuk menambah populasinya dengan cara menjodohkan. Tadi Dona dan Doni sudah dalam satu kandang, cuma kalau untuk pertama kali penjodohan memang harus ada sekatnya, kandangnya jangan dulu disatuin karena lihat dulu dari mereka itu cocok atau enggak, itu paling lama 3 bulan. Semoga kedua owa ini bisa berjodoh dan melahirkan generasi penerusnya.
di depan saya ada 2 oa, yang sebelah sana namanya Iwan. Kalau yang ini namanya Acoy. Ini Acoy ini memang perilakunya itu dia kurang suka sama wanita. Jadi kalau misalnya dia ngelihat perempuan, itu dia pasti akan membalikan badan seperti itu, munggungin saya. Dan tadi juga sempat ngamuk. Dia gebrak-gebrak kandang, itu tanda dia nggak suka sama perempuan. Tapi kalau sama laki-laki, dia welcome. Biasa aja dia. Owa Jawa termasuk primata yang memiliki daya ingat yang baik. Ia mampu mengingat trauma yang pernah dialami. Selain owa Jawa, di sini juga dilestarikan primata lain seperti lutung Jawa yang populasinya juga sudah mulai terancam. Jadi banyak sekali ternyata masyarakat yang masih peduli akan konservasi dan juga satwa-satwa yang dilindungi, termasuk primata jenis lutung ini kayak Bapak Asep. Bapak Asep jauh-jauh dari Pangandaran ngasih lutung ini karena kenapa, Kang? Satwa yang dilindungi. Iya, Makanya saya serahkan diserahkan. ke tempat ini. Oke, konservasi. Semoga masyarakat yang seperti Bapak Asep ini nggak cuma 1 orang, tapi masih banyak lagi supaya jenis satwa atau primata yang jenis lutung ini bisa terus bertambah populasinya. Saat ada penyerahan seperti ini, dokter langsung mengecek data satwa. Selanjutnya akan dibawa ke kandang karantina untuk diobservasi lebih lanjut. Lutung akan diobservasi selama 3 bulan untuk mengetahui perkembangannya sebelum masuk ke kandang sosialisasi. Di tempat ini bukan cuma ada primata dewasa saja. Anakan primata juga diberikan perawatan khusus. Nah ini susunya juga dikasihnya nggak sembarangan, bukan susu formula, melainkan susu kambing. Karena memang pencernaan dari lutung ini mirip seperti pencernaan kambing ya dok ya. Dan juga susu kambing rendah akan laktosa, jadinya baik untuk bayi yang masih seumuran Bobon ini, 10 bulan. Di Aspinal ini, semua primata akan dibekali ilmu agar bisa bertahan saat dilepas liarkan nanti. Gak cuma manusia usia balita aja yang bisa sekolah, tapi di sini lutung-lutung yang masih usia kanak-kanak juga sekolah. Kalau di sini sekolahnya sekolah alam, dan habis ini saya mau langsung ngelakuin satu kegiatan yang memang rutin dilakukan sama teman-teman saya di sini untuk melihat respon dari lutung tuh yang ada di belakang saya. Wah, kayaknya mereka udah nungguin ya Kang ya. Iya. Ayo kita lakukan sekarang. Nah ini kalau misalnya di sekolah alam khusus untuk lutungnya, jadi banyak sekali enrichment yang diberikan oleh teman-teman. Salah satunya ini, yaitu mengenalkan predatornya mereka ketika mereka ada di alam bebas, yaitu macan. Dan ini memang sering dilakukan, rutin dilakukan, tapi juga nggak setiap hari. Karena kalau misalnya semakin tiap hari diberikan, itu mereka malah makin nggak takut. Boneka macan akan digerakkan seolah ada predator yang sedang mengincar lutung-lutung tersebut. Tujuannya untuk melatih respon lutung sejak usia dini. Ini tadi setelah beberapa saat kita takut-takutin sama boneka macan, sebenarnya respon mereka cukup baik, cukup bagus untuk teman-teman di sini. Mereka tuh selain memang mengeluarkan tadi buang air besar, terus juga dia kencing. Ini ditambah lagi kalau mereka merasa takut, pasti mereka akan saling berpelukan. Tuh kayak yang di belakang saya. Itu mereka ngeluarin respon sama seperti manusia ketika takut juga ya. Jadi hampir memang sama. kebetulan yang memeluk itu namanya Agus. Dan dia memeluk adalah betina yang dominannya. IPA. Jadi namanya Ipa. Betina. Nah kalau untuk Gebi itu jantan yang dominannya. Oh, itu jantan Iya. sama betina. Itu jantan sama betina. Jadi ini satu kelompok ini ada satu jantan dominan, ada juga satu betina yang dominan. Begitu. Oh, oke.
Selanjutnya, kita akan menyiapkan beberapa ranting pohon untuk menghias kandang. Awas. Taruh sini aja dulu ya Kang ya. Nah ini sekarang arrangement salah satunya kita mau lakuin adalah mendekor sekolah lutung supaya mirip seperti habitatnya, dan ini kita habis ngambil pepohonan, jadi memang dipilihnya pohon-pohonnya pun yang mereka sukai ketika ada di alamnya, yaitu ada pohon kaliandra, ada pohon pikus, dan ada pohon rasa mala, masih banyak lagi yang lainnya. Nah ini kita mau dekor ke dalam, langsung kita bawa ya Kang ya. Oke. Cobaan yang kesekian kali. Iya, akhirnya percobaan saya untuk ngasih pakan. Nah, jadi ini adalah salah satu pakan alaminya mereka. Kalau disebutnya di Sunda itu rorontengan atau masih sejenis timun. Nah, itu ditaruhnya pun harus di atas ketinggian. Jadi mereka biar kebiasa nanti pada saat di habitatnya itu kan memang dia berada di atas pohon. Lutung Jawa ini tampak senang dengan hiasan ranting pohon yang kami sebar. Mereka merasa nyaman dan tidak terganggu. Harapannya sih untuk saya sendiri, semoga saja pemberian enrichment ini mempengaruhi lutung-lutung ini pada saat nanti udah di alam bebas menjadi terbiasa, terus juga populasinya semakin bertambah. Perjalanan saya kali ini tidak mudah karena harus melewati gelombang cukup tinggi selama lebih dari 1 jam. Sekarang saya udah sampai di spotnya. Jadi kalau masyarakat sini bilang ini adalah spot Malati. Di sini bukan cuma ikan yang berkumpul, tapi juga nelayan. Ini di sekitar saya ada beberapa nelayan karena memang lagi-lagi ini adalah musimnya ikan layur. Nah, nanti saya mau cari juga ikan layur, semoga aja hasilnya banyak. Tetapi ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Puluhan kapal nelayan berburu ikan layur yang memang sedang musim di Ranca Buaya. Mereka sejak subuh sudah berkumpul di spot ini.